Selamat malam. Kembali lagi di channel gua, Rian Ahmad. Oke, kali ini eee, gua akan ngebahas soal eee, tes yang ada di MotoGP Misano yang berlangsung pada hari setelah race lah intinya ya. Jadi yang berlangsung pada tanggal 21, 22, jadi 2 hari tes di Misano. Gua melihat banyak pabrikan mengusung banyak part ya, banyak sesuatu hal yang baru untuk MotoGP 2022 mendatang. Oke, yang pertama ada Honda menampilkan motor dengan model terbaru ya, dengan air intake dan winglet yang berbeda yang tengah digunakan untuk musim ini gitu. Seperti yang sudah lu lihat. Terus Yamaha mencoba sasis untuk MotoGP 2022 dan Aprilia menguji aero firing yang baru untuk motor musim depan. Sementara Suzuki itu masih fokus pada pengembangan mesin gitu. Jadi beberapa tim sudah melakoni uji coba ini gitu. Dan sepertinya kalau untuk yang lain gue tidak terlalu ke ini sih, tidak terlalu apa ya, uh, tidak terlalu uh, ingin gue bahas banget gitu. Tapi yang ingin gue bahas banget tuh yang begitu menarik seperti Honda itu kan menarik kalau gue bahas. Kenapa gue bahas Honda lebih menarik? Karena dari segi tampilan motornya itu memang benar-benar fresh banget gitu untuk untuk sekarang ini, untuk musim depan maksud gua. Jadi para pembalap Honda yang melakukan tes di sini itu ada Marc Marquez, ada Stefan Bradl, terus intinya pembalap Honda lah mayoritasnya ya kan. Gua akan membacakan komentar dari Marc Marquez ya. Jadi di sini Marquez mengatakan bahwa mereka menguji motor baru, sebuah merek motor baru dengan uh, banyak cara. Ya, ini pembukaan dari Mark. Kesan pertamanya untuk motor MotoGP musim musim 2022. Gitu. Ini merupakan pertama kalinya di track. Suka atau tidak, ada banyak pekerjaan yang harus segera dituntaskan. Untuk saat ini hari pertama, saya menghabiskan waktu lebih lama di pit, tetap karena saya tidak bisa melakukan banyak putaran secara fisik. Ya, paham kan maksudnya? Saya menerima hal ini. Ya, selain Marquez juga ada Paul Espargaro yang ini sebenarnya sasis apa aerofiring Honda yang muncul di sini itu sebenarnya udah sempat muncul di tes Catalunya kemarin ya kan, bulan-bulan lalu. Eh, esoknya sudah siap dengan konfigurasi yang sudah disiapkan hari ini. Paul Espargaro juga sudah mengujinya ya. Marquez karena di si aerofiring ini tuh yang menguji pertama kali ya Paul Espargaro di MotoGP setelah MotoGP Catalunya ya kan. Dia sempat sudah menguji aerofiring ini dan gua harap memang Honda mau melakukan terobosan baru untuk apa? Untuk motornya gitu, untuk inovasi motornya tuh untuk musim depan harusnya sih ya beda lah gitu dari musim-musim sebelumnya. Kayak di tahun 2020 itu kan hasilnya Marquez kan
dari pengembangan aerofiring-nya Marquez kan nggak kepake, yang dipakai kan yang tahun sebelumnya yang sudah dipakai, yang sudah pernah diciptakan oleh Lorenzo. Dan terus dia masih bilang lagi nih, dan untuk ya si Marquez masih masih memberikan satu pernyataan lagi, dan untuk bekerja terus menerus ini merupakan konsep yang sangat berbeda, di mana ada banyak poin positif dan lainnya lebih negatif. Nah, ini gue masih belum tahu ini maksudnya apa ya kan. Tapi yang jelas motor ini tuh ada positifnya gitu. Motor musim musim depannya ada positifnya gitu. Tapi negatifnya juga masih ada gitu ya. Mungkin negatifnya ya paling di mesin ya kan, di power motor mungkin, karena ya Honda ini kan motornya kan lebih ke ini apa namanya, lebih condong ke gaya balap yang bener-bener agresif, dan style style balapnya ini stylenya Marquez banget gitu. Jadi ya pembalap selain Marquez ya nggak akan pernah bisa naikin motor ini gitu. Motor RC13V milik Honda ini nggak akan pernah bisa dinaikin oleh pembalap manapun kecuali Marquez. Loh, Espargaro nyatanya bisa pole position di sirkuit Silverstone. Raihan pole position itu bukan acuan buat suatu pabrikan bahwa motor itu tuh memang mudah dikendalikan. Ya, kalau lu nggak bisa bersaing untuk podium ya naik motor Honda ya lu problem berarti. Ya tes Misano ini kalau gua rasa sih cukup positif ya buat buat Honda. Kenapa? Karena ini Honda sudah mulai melakukan sesuatu hal yang kalau gue bilang ke arah yang benar gitu. Kenapa gue sebut arah yang benar? Karena Honda secara mendadak ya, ini yang gue dapat dari uh, Xfuera, itu yang gue dapat tuh Honda mencoba untuk memberikan kesempatan kepada pembalap Honda lainnya untuk membuat motor sesuai dengan keinginan para pembalapnya tersebut gitu. Jadi apakah langkah ini tepat untuk Honda? Kalau gue bilang ya tepat. Kenapa? Karena uh, pembalap kan punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Terus punya gaya balapnya beda-beda. Ada yang smooth, ada yang agresif, ya kan. Jadi Honda ini menuntut secara fisik sih. Memang harus bener-bener agresif. Kalau lu gak agresif naik motor Honda, ya lu bakalan jadi badut doang di MotoGP. Ya paling bersaing untuk posisi 15 mungkin. Paling mentok-mentok finish terbaiknya di pos 11 itu sudah mentok finish terbaik gitu. Oke, di sini gue akan mengomentari penampilan motor Honda ini ya kan. Karena dari hasil tes juga ya memang belum belum bisa dipastikan motor ini bagus gitu. Tapi dari sini dari penampilan motornya ini, gue lihat air intake-nya atau air scoop-nya yang ada lubangnya itu di motor itu kan ada lubang di tengah fairing. Nah, itu namanya air intake atau air scoop ya. Nah, itu kalau gua lihat secara pandangan mata ya itu mirip banget dengan miliknya Yamaha sama Honda ya, sama Ducati. Sangat mirip. Terus ini apa, kayak wingletnya ini lebih ke kurang lebih mirip sama Aprilia, kurang lebih ya. Jadi Honda ini motornya ini lebih lebar gitu sekarang, nggak ramping lah, lebih ke model model V ya, lebih ke model V untuk firingnya. Terus untuk ekornya ini nggak tahu kenapa tapi lebih lebih pendek gitu dari sebelumnya. Kalau memang motor ini akan dipakai untuk musim depan ya, secara tampilan ya, secara firing tampilan ini ya kalau gue bilang sih bagus gitu.
bakalan bagus sih asli. Untuk hasil catatan waktunya ini Ducati masih memimpin sih ya. Ducati masih memimpin dengan torehan waktu 1 menit 31.524 second. Ya diikuti oleh Pol Espargaro. Kayaknya Pol Espargaro punya feel bagus soal ini ya, motor ini ya, kayaknya bakalan ini kalau Pol Espargaro musim depan masih di Honda, dan kemungkinan Pol Espargaro ini bakalan jauh lebih baik lah gitu, karena uh, dia kayaknya punya feel bagus sama fairing baru milik Honda ini gitu. Terus diikuti Takaki Nakagami juga, ya kemungkinan punya feel juga sama fairing baru milik Honda ini gitu. Terus di posisi keempat ada Joan Mir. Ya Suzuki fokus ke pengembangan mesin, karena musim ini kan Suzuki kan kemunduran, bukan kemajuan ya, tapi kemunduran. Terus diikuti oleh Alex Espargaro di top 5 dan Luca Marini di posisi ke-6. Mencoba fairing baru ya, udah pasti itu sangat krusial ya, meskipun inovasi ini terbilang cukup kecil. Sekecil apapun perangkat yang ada di MotoGP, itu sangat berpengaruh untuk MotoGP, untuk berlangsungnya gelaran balap ya. Terus Marquez berada di posisi ke-15, karena ya mau gimana pun nggak begitu ini sih, apa kalau gue bilang ya, ini Marquez nggak mungkin ya, karena dia tadi bilang ada banyak sisi positifnya, dan tapi masih tetap ada juga sisi negatifnya dari motor RC2 yang untuk musim depan di tahun 2022. Gua nggak bilang motor ini sih jelek, enggak. Justru motor ini malah suatu terobosan terbaru buat Honda, karena Honda harus berani mengambil resiko ini. Kenapa? Walaupun kontrak Marquez itu 4 musim ya, ini musim kedua, jadi kurang 2 musim lagi. Ya 2 musim lagi itu kan, kalau mungkin ya feel-nya mungkin si Marquez bakalan cabut dari Honda. Ya mungkin aja ini adalah salah satu terobosan untuk awal ya, untuk Honda agar bisa lebih memanfaatkan potensi para pembalap lain gitu selain Marquez. Karena mereka harus belajar juga dari kejadian MotoGP 2020 pas Marquez cedera dan tidak bisa balapan gitu. Kalau gue bilang motor Honda it's very good lah kalau gue bilang ya, secara tampilan. Kalau untuk secara performa, dua pembalap Honda teratas di posisi 2 dan 3 ya, ini di hasil tes pertama. Gue belum lihat hasil tes kedua, gue belum tahu, tapi nanti bisa gue cek. Mungkin sekian dari video ini, karena gue nggak mau bahas terlalu banyak, cuma ini aja sih gue sedikit ngasih info soal yang sudah diupdate ya. Oke, mungkin sekian aja dari video gue, karena gue cuma sedikit ngebahas soal Honda, walaupun 13-14 menit lah ya. Oke, thanks for watching this video, thank you very much, ciao.